Elshinta News and Talk. Pendengar, eskalasi konflik di Timur Tengah memanas usai Israel melancarkan serangan ke Iran. Majelis Ulama Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk menghentikan agresi Israel. Hal tersebut disampaikan MUI yang tertuang dalam seruan Majelis Ulama Indonesia untuk perdamaian di Timur Tengah. MUI meminta negara-negara anggota OKI untuk menghentikan agresi Israel dan juga mendesak OKI untuk melakukan langkah politik agar jalur bantuan kemanusiaan di Palestina terbuka. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk bahas ini kami temui Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Elshinta News and Talk. Kami nantikan bagaimana komentar Anda mendengar di 0215869000. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami ya di tengah kesibukannya di Madinah saat ini. Ya, alhamdulillah bisa sambung silaturahmi fikir dengan saudara-saudara di tanah air dan pendengar Elshinta dimanapun berada. Alhamdulillah. Pak Kiai, terkait dengan konflik di Timur Tengah, MUI ini juga menyampaikan beberapa hal. Apa yang bisa dijelaskan kepada kita semua? Ada 9 seruan kita di dalam tausiah Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui oleh masyarakat, karena tidak sedikit orang yang minta bagaimana sikap kita dan bagaimana pandangan kita terhadap konflik yang bergeser sebenarnya untuk perjuangan kemerdekaan Palestina sekarang menjadi perang karena saling menyerang ya antara Israel dengan Iran. Tentu yang pertama kita meminta kepada kita semua sebagai umat beragama, tentu dengan keyakinan agamanya masing-masing, bagi muslim yaitu dengan Islam, berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian pada kita, bisa istighosah, bisa kunut nazilah. Karena di kondisi seperti ini kan sepertinya di dunia sudah tidak ada lagi yang menjadi penengah, tidak lagi menjadi orang yang punya kekuatan utuh. PBB pun juga sepertinya tak berdaya dalam kasus ini. Israel dengan Palestina, begitu juga dengan Israel dengan Iran. Maka senjata orang mukmin, orang beriman adalah berdoa. Tentunya kita bisa istighosah, bisa kunut nazilah. Kemudian langkah yang harus kita laksanakan sebagai manusia ada ikhtiar. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk ya perdamaian dunia. Kadang-kadang kan konflik harus dilakukan demi perdamaian. Jadi tidak semua perdamaian itu tanpa ada perang gitu ya. Dan sejarah bagaimana kedaulatan itu kadang-kadang juga diawali dari perang. Sehingga kita bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh Iran, karena Iran diserang oleh Israel, kemudian dia balas serangan. Ini bagaimanapun perang tidak mengenakkan, pasti menghancurkan, pasti juga akan berlawanan dengan kemanusiaan. Karena banyak penduduk sipil atau banyak masyarakat yang tak berdosa itu akan terlibat menjadi korban dari serangan itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kita membangun persatuan kemanusiaan atas umat, atas dasar kemanusiaan, karena ini tidak lagi hanya soal persoalan konflik agama, tidak, ini konfliknya konflik kekuasaan, konflik kepentingan, bukan konflik berkenaan dengan ras atau keyakinan. Harus kita dibawahi dalam hal ini. Oleh karena itu kita mendesak kepada, bagi kita umat Islam ada OKI, dan dari OKI juga kita menjadi representasi umat Islam kepada dunia, PBB bagaimana bisa menghentikan perang ini. Karena ini menjadi ketar-ketir kita menjadi perang dunia ketiga, apalagi kalau nanti sampai, ya kita nggak tahu kan masing-masing punya nuklir sebenarnya. Tapi tidak terverifikasi apakah akan dikeluarkan atau tidak. Tapi di Israel kan juga punya nuklir dan Iran disinyalir punya nuklir. Kalau ini dikeluarkan kan menjadi malapetaka dunia bagi kita semua. Sehingga kita mendesak kepada organisasi dunia untuk mengambil inisiatif bagaimana menghentikan perang ini, dan yang sampai dilakukan ada senjata nuklir yang dikeluarkan gitu ya. Karena ini akan bahaya terhadap kehidupan manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Langkah persatuan umat, lalu yang punya inisiatif menjaga kedamaian kita bisa bersama untuk menghentikan perang ini. Saat yang bersamaan kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza itu yang kelaparan, bantuan tidak sampai pada mereka. Itu kita mendesak bagaimana mereka hak sipilnya, hak manusianya itu. Kita kan bicara soal hak asasi manusia bisa terpenuhi. Karena mereka juga manusia yang perlu kita perhatikan. Dasar itulah kami menyampaikan sikap kita ya kepada dunia dan kepada masyarakat agar kita juga terlibat. Dan di sini kita
sebisa kita melakukan sesuatu untuk menciptakan perdamaian dunia dari doa, upaya negosiasi pemerintah kita minta lebih aktif kan sebagai sistem politik yang non-blok ya. Tetapi kan harus punya peran bagaimana menciptakan perdamaian dunia itu. Baik. 9 seruan ini juga menyeluruh ya, bukan hanya untuk pemerintah Indonesia saja, namun juga mendesak PBB, di mana ini menjadi salah satu harapan kita, namun dianggap juga tidak mampu untuk bisa mengurai perdamaian dari masing-masing negara. Langkah-langkah seruan ini sendiri, ya silakan Pak Kiai. Ya, buktinya kan kita bisa melihat bagaimana di Palestina itu tidak bisa dihentikan oleh PBB, itu nyata gitu. Kemudian sekarang umpamanya diperkirakan ini kan perang, kalau perkiraan yang terbaru berjalan sampai 3 pekan ke depan. Ini sekarang baru hari Jumat itu dimulai serangan, Rabu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini sudah di 4 hari ke sekarang aja berapa yang sudah luluh lantak dan berapa korban ya. Kan bedanya kalau di Iran korban itu diumumkan karena sebagai martir yang akan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Iran. Tapi berbeda dengan Israel, setiap korban itu adalah disembunyikan karena itu dianggap sebuah kelemahan. Nah, dua-duanya kan sama punya kemampuan senjata yang bagus ya. Saya. Israel tidak berdiri sendiri, didukung oleh negara-negara adik kuasa, dan kita tahulah dalam perang itu pasti tidak menggunakan hukum. Yang penting adalah bagaimana kemenangan. Nah ini kan hukum dunia menjadi tumpul, penjahat perang terus didukung sehingga perang dan menjadi kekacauan dunia. Dan kita masih berharap ya kesadaran negara-negara kuasa itu ya bisa bersatu dan bisa menghentikan hal ini. Ya, seruan ini dirasakan dari masyarakat Indonesia di tingkat bawah ya. Begitupun juga menyeru untuk seluruh umat Muslim, begitupun juga untuk tidak atau memboikot terhadap seluruh produk-produk yang berasal dari beberapa negara-negara yang kita anggap juga mendukung Israel, serta juga para pengurus-pengurus masjid juga diharapkan juga untuk terus mendoakan agar kiranya seluruh langkah-langkah yang saat ini terjadi ini bisa menempuh jalur damai dan memberikan yang terbaik untuk negara Islam sendiri. Nah, terkait dengan keberlanjutan seruan-seruan ini bagaimana Pak Kiai? Apakah juga nanti akan ditindaklanjuti terkait dengan apa yang disampaikan? Ya kan, MUI bukan lembaga eksekutor ya. MUI itu adalah lembaga keagamaan, kemasyarakatan, jadi berbasis pada moral. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Sekecil apapun kita harus berbuat gitu kan. Kalau dalam tahapan kita dakwah itu kan ada 3 ya. Mulai dari kita action, kita punya kemampuan, punya kekuatan. Kemudian kita ya minimal secara lisan kita sampaikan, kalau enggak dengan hati kan gitu. Jadi kami mungkin dalam taraf ini tidak punya tangan untuk melakukan sesuatu yang bisa menghentikan, apalagi sampai militer ya. Tidak mungkin kita punya, ya orang MUI saya maksud. Nah, kami minta negara, bagaimana negara kan terlibat dalam pasukan menjaga perdamaian, bukan peperangan, menjaga perdamaian. Itu pasti. Ya. Jadi kita berseru sekuat lisan kita. Kemudian secara sikap kita juga meluruskan cara persepsi umat dan masyarakat tentang konflik ini agar disikapi dengan benar, jangan sampai nanti memicu perdebatan yang mengarah pada konflik di internal kita karena dukung sana dukung sini kan kita muncul juga di dalam beberapa media sosial itu dukung mendukung mungkin malah menjadi masalah dengan kita, sehingga kita ingin meluruskan tentang sikap kita. Ini perang kepentingan dan perang kekuasaan untuk menciptakan kuasa masing-masing, bahkan mungkin ini kebiasaan dari Israel adalah menjajah gitu. Jadi siapa yang mengganggu jajahannya untuk menciptakan Israel Raya itu akan selalu diproses, dan ini akan mengakibatkan kepada instabilitas minimal geopolitik di Timur Tengah kan. Siapa yang berkuasa nanti di Timur Tengah dan siapa yang akan melakukan ini kan sama-sama punya target dalam hal itu, Iran maupun di Israel sendiri. Sehingga kepentingan-kepentingan seperti ini memicu konflik dan memanas itu ketegangan yang sudah tampak terbuka. Kita sudah kenal mulai dulu bahwa ini ada ketegangan tapi masih sembunyi ya di bawah permukaan. Tapi sekarang kan sudah tampak di permukaan. Jadi perang sesungguhnya itu
sudah dimulai sejak lama. Gitu. Sejak lama perang. Itu kan perang terbuka senjata. Itu kan baru dimulai pada Jumat kemarin. Karena itu kita berharap ada keajaiban dalam hal ini, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hambanya, ya, dengan kesalehan orang-orang yang berdoa, ya, dengan juga kebaikan orang-orang yang berjuang, sehingga mampu meredakan ketegangan Israel dengan Iran ini. Tapi jangan lupa tujuan utama kita adalah menghapus penjajahan di muka bumi, adalah bagaimana memerdekakan Palestina, dan juga bagaimana kita juga memperhatikan kemanusiaan yang ada di Gaza. Bantuan tidak bisa nyampe pada mereka, orang-orang masuk pun juga tidak bisa. Ini kan semuanya menjadi terkunci untuk kita menyelesaikan soal kemanusiaan yang berangkat dari penjajahan Israel di Gaza itu. Oke, baik. Pak Kiai, kita libatkan pendengar bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia terkait dengan perperangan yang saat ini masih terjadi. Kita menuju ke Sumatera Utara, Pak Kiai. Ada Pak Putra nih. Silakan Pak Putra, bagaimana tanggapan Anda? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ari dan Pak Khalil, narasumber Ketua MUI. Salam sehat, Pak. Ya, kalau menyikapi bagaimana konflik Irak dan Israel ini terhadap Indonesia, ya, benar Pak Khalil, ya, MUI memang harus punya peranan, ya. Walaupun kita lihat dalam perkembangan situasinya untuk Timur Tengah ini sebenarnya udah lagu lama, ya. Adanya negara-negara maju yang bersekutu di dalamnya itu mau mencari potensi-potensi untung balik, ya, dari perang ini gitu. Mau dia keuntungan minyak, nuklir dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan perang agama, Pak Khalil, ya. Tetapi memang ada perang geopolitik asimetris yang memang kita sebagai negara Indonesia yang berkembang ini harus paham. Ini jangan juga jadi membuat kita menjadi keadaan ekonomi di Indonesia itu sulit mendapatkan ketahanan pangan, energi, ya, terlalu banyak bergantung kepada investor asing yang memang niatan mereka itu ya selalu mencari untung bagi mereka dan menjadi buntung bagi negara yang diinvestasikannya pula, kan begitu. Itu harus dipahamkan kita sebagai umat Islam mayoritas 80% di Indonesia, ya. Kalau kita sebenarnya demokrasi modern Islam kita sudah lebih nampak di Indonesia dengan menerapkan ukhuwah Islamiyah, ya, hubungan watonia dan doa syariah. Kita terlihat menghargai selama umat Islam kita yang beda suku, bahasa, warna kulit. Kita sudah melakukan itu, ya, dan yang juga watonia, ya, berprinsip sebagai bangsa dan negara yang bersatu dan basyariah, ya, bersamaan antar makhluk ciptaan Allah, kan begitu. Keharmonisan ini sebenarnya sudah nampak lebih di Indonesia 280 juta dibanding negara-negara oki sekalian pun di Arab Saudi sekarang sudah bersekutu dengan Amerika, ya. Mereka sudah tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip Islami, Pak Khalil. Ini yang kedua yang memang harus diperkuat oleh Islam modernisasi di Indonesia, Islam Nusantara kita, ya. Artinya kita jangan terjebak dengan, kalau memang niatnya untuk kemanusiaan boleh kita dirikan rumah sakit di negara sekitarnya. Tetapi untuk persatuan kita di dalam negeri ini jangan jadi suatu pengacau, ya. Bahwasanya kita itu akhirnya di dalam negeri jadi timbul konflik atau konflik. Maksudnya MUI, NU Muhammadiyah harus cepat menjaga ini untuk ketahanan kenegaraan kita dan ketahanan pangan, energi dan itu untuk investor negara-negara asing, karena kita kan negara netral, ya, tidak kiri atau ke kanan. Juga kita tetap menyerukan perdamaian dunia itu menjadi tujuan satu-satunya, walaupun Mahkamah PBB nggak berbuat, ya, tetap kita berbawakan dalam doa dan usaha, ya, ikhtiar begitu. Mohon petunjuk supaya ini diperkuat, Pak. Assalamualaikum, pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Putra. Pak Kiai, sebelum ditanggapi kita menuju Bekasi. Kali ini ada Pak Irwan Syah. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ari, Pak Khalil. Waalaikumsalam Pak Irwan, silakan. Ya, kalau menurut saya seruan MUI ini ya luar biasa. Karena begini Pak Kiai ini, Indonesia ini kan negara terbesar di dunia, jadi suaranya perlu didengar. Nah, pemerintah kita kan agak lambat ini, ya. Nah, kalau MUI bersuara, saya rasa itu lebih bagus. Cuma dari 9 itu perlu ditambah Pak Khalil itu poin-poinnya. Yang pertama misalnya ditambahkan Israel harus keluar dari tanah Palestina gitu. Yang kedua, negara-negara oki ataupun negara-negara Teluk Arab, ya, khususnya negara-negara yang
Islam itu harus mengirimkan dana dan uang termasuk militer ke Palestina yang sekarang itu diisolasi oleh Israel. Dan jelas-jelas bahwa Amerika menyatakan mendukung sepenuhnya Israel. Uni Eropa juga mendukung sepenuhnya Israel, ya, dalam perang dengan Iran maupun dengan Palestina. Artinya apa? Negara-negara Barat, negara-negara yang non-Islam itu mereka bersatu untuk membuat kezoliman. Kita tertindas, so kenapa diam? Jadi saya rasa poin dari Pak Holil ini yang saya anggap pengganti Pak Bin Samsudin di MUI yang luar biasa ya, yang sangat keras. Saya rasa harus ditambahkan juga. MUI itu harus lebih keras lagi, lebih poin lagi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Irwan Syah dan sebelumnya ada Pak Putra. Sebelum saya lanjutkan pesan WhatsApp yang sudah masuk, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kiai. Silakan, dua pendengar kami. Ya, saya ingin berawal dari Pak Iwan tentang seruan tadi. Di poin 6 itu mengatakan menyeru seluruh umat Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai bentuk solidaritas moral, material, dan spiritual. Jadi moralnya kita lakukan, kemudian materialnya kan bentuk-bentuk sumbangan tadi, materi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Indonesia, dan spiritual itu doa, serta memberi dukungan penuh terhadap setiap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Jadi kami mungkin tidak eksplisit seperti Pak Iwan sampaikan, tetapi poinnya sudah tercover di sini Pak Iwan. Berkenaan dengan persatuan, kita di awal ini kita menyampaikan poin pertama, menyeru umat Islam sedunia untuk bersatu padu dengan segala kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk melawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dan para pendukungnya, tentu pasti Amerika. Seluruh umat Islam sedunia untuk terus menjaga dan meningkatkan gerakan saling tolong-menolong di antara saudara sesama negara-negara Muslim untuk menjaga marwah dan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia seutuhnya. Sebagaimana dukungan yang ditunjukkan oleh putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz bin Ali Saud dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim serta tokoh-tokoh Islam lainnya. Kita sudah mention Pak tentang bagaimana membangun persatuan, gitu ya. Mungkin dalam media itu nanti saya akan upload juga di Twitter saya biar jelas, sehingga mungkin rinci-rincinya bisa di dalam bentuk bagaimana orang menafsirkan pernyataan ini. Jadi kita memahami ya perjuangan kita. Jangan terjebak pada konfliknya Iran dengan Israel. Itu jangan-jangan itu pengalihan isu Israel aja. Karena pada dasarnya beberapa jam yang lalu masih banyak yang